The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Perkenalkan, nama saya Syaira Azhara, kelas 1 ND dengan jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis, nomor NPM 062530601273. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh beserta penerapan dari setiap sila-sila Pancasila pada Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan kampus. Seperti yang kita tahu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga menjadi pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kita sebagai mahasiswa berada pada masa di mana karakter, pola pikir, dan kepribadian kita sedang terbentuk. Jadi, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Di era globalisasi seperti sekarang, arus informasi dan budaya luar sangat mudah masuk. Kadang tanpa sadar, nilai-nilai asli bangsa kita mulai tergerus, mulai dari sikap kurang toleran, mudah terprovokasi, hilangnya rasa nasionalisme, sampai kurangnya kepedulian antara sesama. Karena itu, kampus menjadi salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa setiap manusia punya keyakinan yang harus dihormati. Di lingkungan kampus, penerapan sila ini sebenarnya sederhana, tetapi sangat penting. Misalnya ketika kita punya teman yang berbeda agama atau sedang menjalankan ibadah, kita menghormati mereka. Kita tidak mengganggu, tidak merendahkan kepercayaan mereka, dan tidak memaksakan ajaran kita kepada orang lain. Kalau di kampus ada kegiatan keagamaan, baik itu pengajian, rohani, atau acara keagamaan lainnya, kita menghargai kegiatan tersebut. Sikap hormat seperti ini membuat suasana kampus lebih tentram dan nyaman untuk semua mahasiswa. Selain itu, menjaga ucapan juga penting. Kita hindari komentar atau candaan yang dapat menyinggung ajaran agama tertentu. Jadi, walaupun berbeda keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbicara tentang sikap menghargai sesama manusia, bersikap adil, dan memperlakukan orang lain dengan beradab. Di lingkungan kampus, hal ini bisa kita terapkan dengan tidak melakukan bully, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan, dan tidak mendiskriminasikan siapapun, baik karena warna kulit, asal daerah, status ekonomi, atau latar belakang lainnya. Kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang sering diadakan kampus, misalnya aksi donasi, penggalangan dana, kegiatan sosial, atau bakti sosial ke lingkungan sekitar. Selain itu, sikap sopan santun terhadap dosen, kakak tingkat, staf kampus, dan teman-teman juga merupakan bagian dari nilai kemanusiaan. Karena menjadi manusia beradab bukan hanya dari hal-hal besar, tapi juga dari sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Kita semua datang dari daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Tetapi di kampus, kita dipersatukan dalam satu identitas, mahasiswa Indonesia. Implementasinya bisa dilakukan melalui kegiatan positif yang memperkuat rasa persatuan, seperti gotong royong, kegiatan kampus, atau acara kebudayaan.
Bahkan kegiatan kecil dalam bekerja sama dalam kelompok tugas juga merupakan bentuk nyata persatuan. Selain itu, kita dapat memperkuat rasa cinta tanah air dengan mengikuti seminar atau webinar kebangsaan yang sedang diadakan kampus. Organisasi kemahasiswaan juga bisa menjadi sarana kita untuk menjadi relasi antar mahasiswa, baik dari kampus sendiri atau kampus lain. Melalui kegiatan seperti itu, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tapi justru menjadi kekayaan yang mempererat persatuan kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa keputusan sebaik-baiknya diambil melalui musyawarah. Di kampus, penerapan sila ini sangat terlihat dalam berbagai kegiatan organisasi. Misalnya saat rapat UKM atau BEM, semua anggota diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Keputusan tidak dibuat sepihak, tetapi melalui musyawarah bersama sehingga semua pihak merasa dihargai. Dalam diskusi kelas pun, ketika kita berdiskusi tentang suatu topik, kita harus saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Musyawarah dalam kampus juga terlihat saat pemilihan pengurusan organisasi atau ketua kelompok. Kita menggunakan sistem perwakilan dan mengambil keputusan bukan karena paksaan, tapi atas persetujuan bersama. Kebiasaan bermusyawarah ini membentuk karakter kita sebagai pribadi demokratis dan bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan bagi seluruh warga negara termasuk mahasiswa. Di lingkungan kampus, nilai ini bisa terlihat dari pemerataan fasilitas. Semua mahasiswa harus mendapat akses yang sama ke perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas kampus lainnya. Kampus tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan status ekonomi maupun latar belakang. Keadilan sosial juga bisa diterapkan oleh senior kepada junior, misalnya memberi kesempatan junior untuk ikut organisasi, lomba, atau kegiatan kampus tanpa pilih kasih. Dalam proses akademik, mahasiswa yang memenuhi syarat harus bisa mengikuti ujian akhir semester, mengerjakan tugas, dan mengakses layanan akademik tanpa hambatan atau diskriminasi. Jika nilai keadilan ini diterapkan, kampus akan menjadi tempat yang nyaman, adil, dan mendukung perkembangan semua mahasiswa. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, pemahaman serta pengalaman nilai-nilai Pancasila justru semakin penting agar identitas bangsa tidak hilang. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus, mulai dari sikap toleransi antar agama, menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, hingga menciptakan keadilan bagi seluruh mahasiswa, kita dapat membangun suasana kampus yang lebih harmonis, aman, dan saling menghormati. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran besar untuk menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan secara konsisten, kita bukan hanya menjadi pendapat yang berkarakter, tetapi juga berturut berkontribusi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai penutup, pentingnya bagi kita untuk menyadari bahwa Pancasila bukan sekadar teori dalam buku atau materi perkuliahan, tetapi nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika seluruh mahasiswa mampu menerapkan setiap sila-sila dalam kehidupan kampus, maka Pancasila benar-benar menjadi kekuatan yang menyatukan dan membentuk generasi yang berintegritas, beretika, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Untuk teman-teman mahasiswa, mari kita jadikan Pancasila sebagai pegangan dalam setiap langkah kita. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menghargai perbedaan, bersikap adil, menjalin persatuan, dan ikut menjaga suasana kampus yang baik. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadilah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di materi berikutnya.